Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pelajaran Al-Islam. Mari untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kita mulai pembelajaran kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pembelajaran kali ini akan Ibu sampaikan melalui video. Tonton, simak, dan kerjakan tugas yang ada di video berikut ini. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari surat Al-Infitor, ya. Lanjutkan pelajaran kita tentang surat Al-Infitor. Minggu lalu kita telah mempelajari dari ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Hari ini kita akan melanjutkan ayat yang ke-16 sampai ke-19, ya. Kalian dapat membuka bukunya, buku Al-Islam kita. Buku Al-Islam kita itu di halaman 6 sampai halaman yang ke-8, ya. Buka buku Al-Islam halaman 6 sampai halaman ke-8. Atau bagi yang belum memiliki buku Al-Islamnya, kalian bisa membuka juz Ammah, ya. Mari kita mulai dengan mengucapkan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, silakan kalian dengarkan Ibu, kemudian kalian ikuti, ya. Wa ma hum anha bighaibin. Ikuti. Wa ma hum anha bighaibin. Wa ma hum anha bighaibin. Bagus, ya. Semua mengikuti, ya. Kalian harus mengulang-ulangnya supaya dapat menghafal surat ini. Apa yang dijelaskan Allah? Dan mereka itu tidak mungkin keluar dari neraka itu. Ayat sebelumnya Allah menjelaskan bahwa kita manusia yang durhaka yaslaunaha yaumaddin akan dimasukkan ke dalam neraka, ya. Ayat ini yang ke-16 menjelaskan bahwa kalau kita sudah masuk ke dalam neraka, kita tidak akan mungkin keluar dari neraka itu, ya. Jadi jangan sampai kita dimasukkan Allah ke dalam neraka. Kita lanjut ayat yang ke-17. Saya tetap semangat, ya anak-anak. Ayat yang ke-17, dengarkan Ibu, silakan kalian ikuti. Wa ma adraka ma yaumuddin. Ikuti. Wa ma adraka ma yaumuddin. Sekali lagi, Nak. Wa ma adraka ma yaumuddin. Bagus. Tetap semangat, ya. Ayat ini, ya, artinya kira-kira begini. Dan tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Allah bertanya kepada kita. Allah bertanya itu bukan Allah tidak tahu, tetapi Allah ingin mempertegas, ya, daripada pertanyaannya tentang hari kiamat. Untuk lebih mempertegas lagi, kita lanjut di ayat yang ke-18. Ya, kalian ikuti, Nak. Dengarkan, kemudian ikuti. Allah mengulang-ulang pertanyaannya. Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Ikuti. Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Sekali lagi. 1, 2, 3. Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Bagus, ya. Artinya, sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Ya, ini Allah mengulang kembali pertanyaannya untuk menekankan tentang hari pembalasan. Dilanjut pada ayat berikutnya. Ya, ini agak panjang. Silakan kalian dengarkan, kemudian ikuti. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Ikuti, Nak. Wahid, itsnin, tsalatsa. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah.
Insyaallah kalian bisa ya, harus diulang-ulang, jangan menyerah, harus ulang-ulang supaya kita bisa lancar nanti menghafalnya. Ayat 19 ini diartikan sebagai hari kiamat adalah salah satu ya, yaitu pada hari ketika seseorang sama sekali tidak berdaya, tidak dapat menolong orang lain. Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak bisa kita saling tolong menolong. Dengan menghafal ayat yang ke-19 ini, Ibu anggap pembelajaran kita ya mengenai surat Al-Infitor ayat 1 sampai 19 sudah selesai. Tinggal kalian menghafalkannya di rumah. Ya, jangan lupa kalian hafalkan ayat ini. Jangan lupa kalau sudah hafal ataupun baru hafal sebagian, supaya untuk menjaga hafalan kalian bisa digunakan pada waktu kalian sholat ya. Nah, setelah hafalan ini kita akan mencoba mempelajari apa saja sesungguhnya yang makna dari surat Al-Infitor atau isi kandungan surat Al-Infitor. Ya, isi kandungan surat Al-Infitor yang pertama itu adalah gambaran hari kiamat. Sebagian besar itu gambaran bagaimana peristiwa hari kiamat itu terjadi. Ya, ini dijelaskan oleh Allah pada ayat-ayat awal. Ada ayat-ayat awal, ya. Kemudian apa saja? Nah, apa saja sebenarnya? Bagaimana keadaan hari kiamat itu? Yang pertama adalah langit terbelah. Ya, langit terbelah. Lihat. Langit terbelah. Kemudian yang kedua adalah bintang-bintang berjatuhan. Ya. Bintang-bintang berjatuhan. Kemudian air laut meluap ke daratan. Ya. Berikutnya kuburan dibongkar. Jadi peristiwa hari kiamat itu begitu dahsyatnya, ya. Ibu ulangi, apa saja terjadinya peristiwa hari kiamat itu? Langit terbelah, ya, perhatikan. Kemudian bintang-bintang berjatuhan, ya, bagaimana keadaan kita pada waktu itu di saat hari kiamat. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dari peristiwa dahsyatnya peristiwa hari kiamat. Kemudian air laut meluap ke daratan. Ya, kalau peristiwa tsunami itu pernah kalian tonton di televisi hanya terjadi di sebagian bumi, ya, permukaan bumi. Tetapi kalau hari kiamat itu terjadi di seluruh permukaan bumi dan kita tidak dapat menolong diri kita sendiri. Pertolongan yang dapat kita harapkan itu hanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian kuburan dibongkar. Ini peristiwanya dari zamannya Nabi Adam sampai hari pembalasan itu. Kuburan-kuburan akan dibongkar oleh Allah, manusia-manusia akan dibangkitkan kembali dan kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita, ya. Mudah-mudahan kita dapat diselamatkan Allah, ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Semua tergantung dari amal perbuatan kita. Itu adalah isi kandungan makna anak-anakku sekalian. Makna dari surat Al-Infitor yang pertama adalah gambaran dari peristiwa hari kiamat. Apa makna tujuan daripada Allah menggambarkan peristiwa hari kiamat? Ya, tujuannya adalah supaya ada timbul rasa takut, ya, dalam diri kita. Apabila rasa takut itu sudah ada, akan mendorong kita untuk berbuat baik, selalu berbuat baik dan menjauhi dari perbuatan buruk, ya. Kemudian makna yang kedua adalah manusia diciptakan dalam keadaan sempurna. Ingat, manusia diciptakan dalam keadaan sempurna dan kita harus bersyukur kepada Allah karena manusia diciptakan dalam keadaan yang sempurna. Kesempurnaan manusia ini, nak, ada yang tahu? Ya, ada yang bisik-bisik itu, ya. Kesempurnaan manusia itu terlihat dari kita memiliki akal, diciptakannya akal. Perbedaan kita dengan makhluk lain, dengan hewan, ya, dengan tumbuhan, itu adalah kita memiliki akal yang sempurna, ya.
Kemudian dengan akal itu kita berusaha untuk menggunakan anggota tubuh sesuai dengan fungsinya. Ya, kesempurnaan itu harus kita manfaatkan, harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Gunakan anggota tubuh kita sesuai dengan fungsinya. Misalnya, kita memiliki mata. Ya, ini hal yang harus kita syukuri. Nah, mata yang kita miliki yang diberikan Allah itu ya memang digunakan untuk melihat, tetapi jangan hanya untuk melihat saja, tapi kita gunakanlah untuk memperhatikan tanda-tanda daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian selain itu kita dikaruniai Allah mulut untuk berbicara. Ya, jadi gunakanlah mulut ini untuk berbicara yang baik-baik saja. Ya. Selain untuk berbicara yang baik, kita gunakan juga mulut ini adalah untuk berzikir, untuk selalu mengingat Allah. Ingat ya. Gambar makna atau isi kandungan dari surat Al-Infitor itu tadi apa nak yang pertama? Ya betul. Yang pertama adalah menggambarkan peristiwa kejadian hari kiamat. Ya. Sedangkan yang kedua adalah manusia diciptakan dalam keadaan yang sempurna. Ya. Kandungan berikutnya apa? Nah, yang ketiga adanya malaikat pengawas yang mencatat amal baik dan buruk. Ya, ingat, dalam kehidupan kita ini ada malaikatnya, nak. Raqib dan Atid, ya, itu ada. Apa sebenarnya tujuan Allah mengutus malaikat itu untuk mencatat amal perbuatan kita? Tujuannya supaya kita berhati-hati dalam melakukan setiap perbuatan. Karena akan dibalas oleh Allah sekecil apapun perbuatan kita. Jadi kita harus berusaha selalu berbuat baik walaupun perbuatan itu kecil akan dibalas oleh Allah. Ya, begitu juga kalau kita melakukan perbuatan buruk, berbohong misalnya, ya menipu dan lain-lainnya, itu akan dibalas oleh Allah. Ya, lanjut. Yang keempat, isi kandungan dari surat Al-Infitor adalah tentang penempatan akhir manusia. Tujuan hidup kita ini, dunia ini hanya sementara, nak. Tujuan akhir kita adalah akhirat nanti, ya. Nah, di sana kita akan ditempatkan oleh Allah. Di mana tempat kita? Di sana tempat hanya ada dua. Yang pertama, itu bagi orang-orang yang beriman, kita akan dimasukkan ke surganya Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin, sehingga kita dapat dimasukkan Allah ke surga. Kemudian ada satu lagi tempat bagi orang-orang yang durhaka. Ini akan dimasukkan ke neraka. Ya, kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita dihindarkan dari neraka itu. Lanjut yang kelima, kandungan surat Al-Infitor yang kelima adalah manusia tidak dapat menolong orang lain. Ini tadi sudah dijelaskan di surat Al-Infitor ayat yang terakhir ya nak, di ayat yang ke-19. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Ya, pada hari itu kita tidak dapat menolong orang lain. Apa hikmah dari ayat ini? Hikmahnya adalah kita berbuat baik dan tolong menolonglah ketika hidup di dunia ini sebelum terlambat, karena di akhirat tidak akan dapat kita tolong menolong. Jangankan menolong orang lain, menolong diri sendiri kita saja kita tidak mampu. Jangan berharap dengan orang lain. Orang tua tidak dapat menolong anaknya, dan begitu juga sebaliknya, anak-anak tidak akan bisa menolong orang tua. Ya, pada hari itu hanya amal perbuatan kita lah yang dapat menolong kita. Ya, jadi selagi dunia, mari kita saling bertolong menolong dalam kebaikan, ya. Nah, ini adalah dengan penjelasan Ibu tentang makna ini selesai juga pembahasan kita, ya, pelajaran kita di surat Al-Infitor. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Apa tugasnya? Tugas Al-Islam ini adalah anak-anak semua ingat, hafalkan surat Al-Infitor ayat 1 sampai 19 ya. Dengan niat yang kuat, dengan tetap bersemangat ya, kalian berusaha untuk menghafalkan surat Al-Infitor
Ya, mana kita ketahui bahwa surat Al-Infitor itu ada 19 ayat. Bagaimana cara mengumpulkannya? Bagaimana cara menyetorkannya? Ya, ini akan kita sampaikan melalui WA Group. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.